Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Rabu 23 September 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-6. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu, sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan kita kuasa, tenaga dari Tuhan sendiri. Untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Nah, kita semua sudah diurapi. Kita punya kekuatan ilahi. Yang penting kita meyakini itu, sehingga kita bisa menjadi berkat. Nah, kita boleh merenung sekarang. Di zaman milenial ini, terlebih di masa pandemi ini. Penyakit masa pandemi itu apa? Ayo, apa? Yaitu penyakit rebahan, penyakit males. Nah, ini bagaimana disembuhkan? Nah, semoga kita tidak menjadikan penyakit rebahan sebagai pahlawan nasional. Nah, semoga kita merasa lumrah-lumrah saja sebagai kaum rebahan. Nah, ini harus disembuhkan. Nah, apa itu obat penyakit rebahan di masa pandemi ini, di zaman milenial saat ini? Yang pertama, obatnya belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah. Pakailah baju yang resmi, yang layak. Layakkan dirimu. Jangan asal pakai baju. Kalau jam belajar online, jam bekerja, pakai baju yang layak, resmi, melayakkan diri, tidak asal-asal. Apalagi baju renang, tidak boleh. Baju tidur, oh jangan, nanti malah ketiduran pas belajar, pas bekerja. Nah, semoga kita sungguh-sungguh melayakkan diri, meskipun belajar, bekerja, beribadah di rumah, bajunya resmi. Nah, ini salah satu obatnya penyakit rebahan. Yang kedua, di zaman milenial, apalagi di masa pandemi ini, minimal belajar, bekerja, tetap minimal 7 jam. Jangan sampai kurang. Itu berarti males kalau bekerja, belajarnya kurang dari 7 jam. Nah, gimana? Mari dihitung. Aku termasuk minimalis atau sungguh aku optimal, maksimal di masa pandemi ini? Minimal 7 jam. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, semoga ini sungguh-sungguh menjadi renungan untuk kita semua tanpa kecuali.
Yang ketiga, obat penyakit rebahan ini setiap hari harus ada hasilnya. Nah, kalau kita sungguh belajar, kalau kita sungguh bekerja, berkarya, harus ada hasilnya setiap hari. Loh, kok harus gitu? Iya, karena kita bekerja, karena kita belajar, harus ada hasilnya. Maka hasilnya itu tidak harus berwujud karya, bisa keterampilan, kemampuan yang bertambah. Wah, bagus kalau sudah ada wujudnya, ada buah karyanya setiap hari. Tidak harus besar. Karya yang kecil, yang sederhana, namun setiap hari itu sangat berarti. Itu akan menjadi obat penyakit rebahan. Setiap hari aku harus menghasilkan sesuatu. Semoga dengan demikian hidup kita semakin berisi dan berarti. Maka harus serius, harus fokus, sehingga hidup kita semakin bagus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.